Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari SKDP 8 akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami dengan judul Genetic Code. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Yogedesta Dewi dengan NIM 25025111886. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Tentu, kode genetik adalah sistem dasar yang akan mengatur pewarisan sifat dan juga sintesis protein melalui urutan nukleotida dalam DNA maupun RNA. Nah, sistem ini akan menentukan susunan asam amino pembentuk protein yang akan mengendalikan suatu fungsi sel. Nah, pemahaman kode genetik tentu akan penting karena mutasi DNA dapat menyebabkan penyakit keturunan. Nah, dengan kemajuan bioteknologi, pengetahuan ini akan menjadi dasar terapi gen untuk memperbaiki gen rusak, yang dimana kajian ini tentu sangat penting sebagai landasan pengembangan genetika, bioteknologi, serta diagnosis dan juga pengobatan penyakit di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Bisa Ferry Kusata dengan NIM 250251190. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penulisan. Dimana saya mulai dari rumusan masalah, yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan kode genetik dan bagaimana mekanismenya dalam mentranslasi informasi genetik menjadi protein. Kemudian yang kedua, itu bagaimana struktur dan fungsi kode genetik mempertahankan kesetiaan dalam proses translasi. Dan terakhir, yaitu bagaimana mutasi pada kode genetik terhadap fungsi seluler dan juga timbulnya penyakit pada genetik. Kemudian next slide itu ada tujuan dan juga manfaat. Dimana tujuannya itu pertama adalah menjelaskan konsep dasar, struktur dan juga mekanisme kerja kode genetik. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis prinsip kesetiaan translasi, dan terakhir yaitu adalah menguraikan akibat dari mutasi kode genetik terhadap penyakit. Kemudian saya lanjut ke manfaat, di mana manfaat dari penulisan yang dimana pertama itu adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar molekul pewarisan sifat. Kemudian kedua itu ada interpretasi penyakit genetik dan pengembangan terapi berbasis gen. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu sebagai referensi pembelajaran biologi molekuler dan genetika kedokteran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wayan Gayatri Devi dengan NIM 25025111192. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar genetika molekuler. Genetika molekuler mempelajari bagaimana gen bekerja pada tingkat paling dasar. Ilmu ini berawal dari penemuan Watson dan Crick pada tahun 1953 yang menemukan struktur DNA berbentuk double helix dengan pasangan basa A dengan T dan G dengan C. DNA menyimpan seluruh instruksi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Beberapa tahun kemudian, Francis Crick memperkenalkan dogma sentral biologi molekuler yang menjelaskan alur informasi genetik dari DNA ke RNA menjadi protein. DNA bertindak sebagai gudang data, RNA menjadi pembawa pesan, dan protein merupakan hasil akhirnya yang berperan dalam fungsi tubuh. Setiap 3 basa RNA atau yang disebut dengan kodon mewakili satu asam amino, yaitu bahan pembentuk protein. Inilah yang disebut dengan kode genetik, yaitu sistem yang memastikan informasi genetik diterjemahkan secara tepat menjadi protein untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan menjaga fungsi kehidupan. Kenalkan, nama saya Iputu Mikawuguna dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 196. Jadi di sini saya langsung aja menjelaskan karakteristik DNA dan RNA, yaitu yang pertama DNA adalah double helix bentuknya dan terdiri dari nukleotida basa nitrogen ATCG, gula deoksiribosa dan fosfat. Terus basa berpasangan secara komplementer yaitu AT dan GC, menyimpan informasi genetik yang mengatur fungsi dan karakter organisme juga. Terus selanjutnya ada karakteristik RNA, yaitu umumnya adalah berupa untai tunggal bentuknya, yaitu terus nukleotida terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa AUGC, terus berperan dalam proses ekspresi gen, terutama sintesis protein, terdiri dari beberapa jenis seperti mRNA, tRNA, dan rRNA. Lalu ada juga gen sebagai unit pewarisan sifat, yang berarti adalah gen itu membawa kode genetik dan menentukan fenotipe. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Igede dan Baru Wijaya dengan NIM 25025111194. Jadi kali ini saya akan membahaskan tentang 23. Jadi kode genetik itu bisa dibilang kayak bahasa khusus yang bisa pakai sel buat bikin protein. Bahasanya terdiri dari 3 huruf. Itu kodon yang ditulis pakai huruf A, U, G, dan C. Setiap 3 huruf itu punya arti tertentu. Misalnya AUG yang berarti mulai dan juga menjadi asam amino myotonin. Secara keseluruhan ada 66 part kombinasi kodon. Dari jumlah itu 61 digunakan untuk menyusun berbagai asam amino dan 3 berfungsi sebagai tanda berhenti.
supaya proses pembentukan protein selesai di waktu yang tepat. Nah, waktu proses ini berlangsung, ribosom membaca kodon dari arah 5 ke 3 satu persatu tanpa tumpang tindih. Kode genetik yang universal artinya hampir semua makhluk hidup pakai sistem yang sama. Selain itu, dia degeneratif. Jadi salah satu asam amino punya beberapa kata atau kodon berbeda yang artinya sama. Intinya kode genetik ini adalah petunjuk resep yang memastikan protein itu tubuh kita di semua dapat dengan urutan dan fungsi yang tepat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Nandika Areusuta dengan NIM 25025111200. Nah, saya akan menjelaskan tentang proses transkripsi. Nah, yang pertama itu tahapan utama transkripsi. Nah, transkripsi sendiri terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase akan membentuk kompleks dengan faktor transkripsi untuk memulai sintesis RNA. Dan pada tahap elongasi, itu akan melibatkan penambahan ribonukleotida secara berurutan untuk membentuk rantai RNA. Dan proses ini diakhiri dengan terminasi ketika sinyal terminasi itu tercapai. Selanjutnya akan melepaskan RNA yang telah dibentuk. Nah, setelah transkripsi, mRNA dalam modifikasi pasca transkripsi akan mengalami penambahan 5 cap dan poly-A tail untuk stabilitas dan pemrosesan. Secara keseluruhan, transkripsi tidak hanya penting dalam pembentukan RNA, tapi juga menjadi titik kontrol utama dalam regulasi ekspresi gen, untuk memastikan setiap gen diekspresikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan sel. Halo semuanya, perkenalkan saya Mario Sutasi Demorang dengan NIM 25025111204. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang proses translasi. Jadi apa itu proses translasi? Translasi adalah penerjemahan informasi genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino protein yang menjadi fokus utama biologi molekuler karena perannya menentukan komposisi protein seluler dan respons fisiologis. Translasi eukariotik dibagi menjadi fase inisiasi, elongasi, terminasi, dan daur ulang ribosom. Nah, jadi apa itu elongasi dan terminasi? Tahap pembuatan rantai polipeptida yang mengandung lapisan regulasi yang penting ketersediaan tRNA dan faktor elongasi mempengaruhi kecepatan perkodon, sehingga laju elongasi lokal bukan sekedar variabel positif, tetapi pengaruh laju pelipatan kontralasional fakta bahwa menunjukkan bahwa elongasi dapat dimodulasi oleh penggunaan kodon, struktur mRNA lokal, atau keberadaan ribosom associated chaperones yang berdampak besar pada hasil akhir dari fungsi protein. Jadi ini saja dari saya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Nara Bentang Raja dengan NIM 25025111202. Kali ini saya akan menjelaskan pada bab 2.6.1 yaitu mekanisme dasar regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen mengacu pada bagaimana suatu gen dikontrol agar diaktifkan, ditranskripsi, dan diterjemahkan secara tepat waktu di lokasi yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai untuk fungsi seluler yang optimal. Pada tingkat molekuler, proses ini melibatkan berbagai lapisan pengaturan mulai dari struktur kromatin, faktor transkripsi, epigenetik, hingga kontrol pasca transkripsi. Contoh mekanisme penting yaitu aktivitas kromatin memodulasi ekspresi gen melalui pengaturan interaksi enhancer, promotor, dan struktur 3D genom. Selanjutnya, RNA mediated regulation mengubah keadaan epigenetik lokis spesifik sebagai strategi evolusi untuk mengatur ekspresi gen mamalia secara temporal dan reversible. Mekanisme kunci antara lain, yang pertama adalah faktor transkripsi, protein yang mengenali region promotor atau enhancer untuk mengaktifkan atau menekan ekspresi gen. Yang kedua adalah epigenetik, termasuk metilasi DNA, modifikasi histone, remodeling kromatin yang mengubah keterbukaan genom. Yang ketiga, regulasi pasca transkripsi seperti pemeriksaan mRNA, splicing alternatif, miRNA atau small RNA yang mengontrol stabilitas mRNA dan translasi. Yang keempat, regulasi translasi dan degradasi protein. Setelah mRNA terbentuk, jumlah dan aktivitas protein akhirnya juga dikontrol agar tidak berlebihan atau kekurangan. Sebagai hasil, sel dapat merespons sinyal lingkungan atau kebutuhan internal dengan mengubah profil ekspresi gennya secara fleksibel, menjaga homeostasis dan spesialisasi sel. Baik, selanjutnya adalah 2.6.2 regulasi ekspresi gen dalam kesehatan, penyakit dan arah masa depan. Pentingnya regulasi ekspresi gen tampak jelas dalam konteks kesehatan dan patologi. Keseimbangan dalam regulasi dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, gangguan neurodegeneratif, dan kelainan perkembangan. Misalnya epigenetik dan regulasi transkripsi memainkan peran kunci dalam penyakit neurodegeneratif dan penuaan melalui modulasi ekspresi gen yang berubah seiring usia. Di masa depan, tantangan dan arah pengembangan meliputi teknologi omik atau transkriptomik,
epigenomic. Editing epigenetik mengubah status epigenetik tanpa mengubah urutan DNA, serta integrasi bioinformatika dan kecerdasan buatan untuk memetakan regulasi gen secara sistemik. Regulasi ekspresi gen juga akan menjadi target presisi mengatur ekspresi gen yang abnormal daripada hanya mengubah atau memindahkan gen itu sendiri. Penggunaan regulasi ekspresi gen dalam terapi mencakup aktivasi kembali gen penekan tumor, penekanan gen onkogenik, serta modifikasi ekspresi gen dalam sel stem atau mikro lingkungan tumor. Regulasi ekspresi gen juga penting dalam respons obat, adaptasi sel terhadap stres, dan dinamika sel dalam lingkungan yang berubah. Dengan demikian, memahami regulasi ekspresi gen dari mekanisme hingga aplikasi klinis menjadi landasan bagi generasi berikutnya dari biomedis dan terapi khusus. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kesetiaan translasi. Namun semua itu izinkan saya memperkenalkan dulu, nama saya Ongso Handrinata dengan NIM 25025111198. Jadi definisi translation atau fidelity itu adalah kemampuan sistem translasi dalam sel untuk menerjemahkan kode genetik secara akurat menjadi urutan asam amino yang benar selama sintesis protein. Faktor yang dipengaruhi itu adalah stres oksidatif, mutasi, kondisi fisiologis sel, dan penurunan kesetiaan translasi dapat meningkatkan variasi proteom saat stres. Nah, komponen utamanya bisa ribosom, itu memverifikasi kecocokan kodon antikodon. Nah, amino hasil tRNA sintase atau ARS memiliki sistem proofreading untuk mencegah kesalahan. tRNA dan RNA mengalami modifikasi untuk menjaga kestabilan dan mencegah frame shift dan gangguan translasi, yaitu protein misfolding, UPR, atau penyakit neurodegeneratif atau kanker. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Intrigala Saripatabang dengan NIM 250251180. 2.8 mutasi dan gangguan pada kode genetik. Mutasi adalah perubahan pada urutan DNA yang dapat mengaruhi struktur dan fungsi protein. Perubahan ini bisa terjadi secara alami selama evolusi atau akibat dari faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau kesalahan replikasi DNA. Ada 4 jenis utama mutasi. Yang pertama silent mutation, di mana pada tahap ini kodon diubah tanpa mengubah asam amino tetapi bisa mengaruhi efisiensi translasi. Yang kedua adalah missense mutation, ini mengganti satu asam amino dengan yang lain, dapat mengubah bentuk dan fungsi protein. Yang ketiga adalah nonsense mutation, ini menghasilkan kodon stop prematur sehingga protein terpotong dan kehilangan fungsi. Yang keempat adalah frame shift mutation, terjadi karena penambahan atau penghapusan nukleotida menggeser menggerak kerangka baca dan menghasilkan protein abnormal. Secara keseluruhan, mutasi dapat mengganggu fungsi sel dan menyebabkan penyakit genetik, namun juga menjadi sumber variasi genetik yang berperan penting dalam evolusi. Baik, perkenalkan nama saya Leputuanya Aiswarya Mudana dengan NIM 25025111182. Jadi, penyakit kelainan genetika adalah gangguan yang disebabkan oleh perubahan atau kerusakan pada gen seseorang. Nah, adapun contoh dari penyakit kelainan genetika yang pertama itu ada anemia sickle cell. Anemia sickle cell terjadi karena adanya mutasi pada gen beta globin yang menyebabkan terjadinya substitusi asam amino glutamat menjadi valin pada posisi ke-6 rantai polipeptida beta globin. Yang kedua, ada fibrosis kistik yang terjadi akibat mutasi pada gen yang mengkode protein regulator konduktansi transmember fibrosis kistik. Yang terakhir ada Duchenne muscular dystrophy yang termasuk dalam penyakit X-linked yang disebabkan oleh mutasi pada gen pengkode protein dystrophin. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gideon Gabriel Wahsinaga, NIM 25025111188. Pemahaman tentang kode genetik menjadi dasar lahirnya terapi gen, yaitu upaya memperbaiki, mengganti, serta menonaktifkan gen-gen yang rusak untuk memulihkan fungsi sel secara normal. Terapi ini berawal dari pemahaman bahwa penyakit dapat diatasi langsung dari tingkat genetik. Ada beberapa strategi yang meliputi seperti penggantian gen rusak dengan gen sehat, penekanan ekspresi gen abnormal pada kanker atau infeksi virus, serta ada penyuntikan gen langsung menggunakan teknologi seperti CRISPR-Cas9, base editing, dan juga prime editing untuk memperbaiki DNA secara presisi. Sistem pengantarannya pun dibagi menjadi dua, yakni virus dan juga non-virus, di mana yang virus ini efisien namun berisiko terintegrasi ke genom, serta yang non-virus ini lebih aman namun tidak berintegrasi. Contoh-contoh keberhasilan klinis utama antara lain seperti Jones-Gemma yang mana untuk spinal muscular atrophy SMA, Luxturna yaitu untuk kebutuhan herediter yang dimana mencakup mutasi GRPA65, Shaskepi juga untuk sickle cell disease dan juga beta thalassemia, serta CAR-T cell therapy di bidang onkologi di mana memodifikasi sel T agar menyerang sel kanker. Selain DNA, berkembang juga terapi berbasis RNA seperti mRNA therapeutic yang terbukti efektif melalui
vaksin COVID-19 dan kini dikembangkan untuk kanker sel serta penyakit metabolik. Dan tantangan utamanya ini meliputi seperti Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sang Ayu Wikanjani Mitra Dewi dengan NIM 25025111184. Kode genetik merupakan sistem yang mengatur penerjemahan informasi DNA menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi, sehingga menentukan fungsi biologis makhluk hidup. Sifatnya yang universal, spesifik, dan non-overlapping menjamin ekspresi gen yang tepat. Pemahaman tentang kode genetik sangat penting dalam bidang kedokteran karena menjadi dasar bagi perkembangan bioteknologi modern seperti terapi gen, rekayasa DNA, dan vaksin mRNA. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran diharapkan memperdalam pemahaman mengenai ekspresi gen dan penyakit genetik. Sementara pengajar dan peneliti perlu terus untuk memperbarui serta mengembangkan riset di bidang ini secara etis untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup manusia.